Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Sedangkan pada frekuensi bawah, reaktansi yang dihasilkan dari 3 kapasitor CC1, CC2, dan juga CS justru akan meningkat. Reaktansi akan meningkat. Jika reaktansinya meningkat, maka akan menghasilkan atau efeknya penguat dari amplifier ini justru berkurang. Tadi kan sudah kita sebutkan bahwa akan mengalami distorsi ya. Nah, jadi dengan kata lain pada frekuensi gambar rangkaian ini, penguat CS ini kalau kita lihat pada daerah midband, dia tidak akan mempengaruhi apa-apa. Jadi di sini kita katakan all capacitance can be neglected. Dia tidak menghasilkan suatu pengaruh yang signifikan. Tapi ketika di daerah frekuensi rendah, ketiga kapasitor tersebut itu menghasilkan suatu reaktansi yang lebih besar sehingga penguatannya tidak maksimal atau si CS amplifier itu tidak bisa berfungsi dengan baik sebagai penguat gitu. Di sini dituliskan gain fall off due to the effect of coupling and bypass kapasitor. Jadi gainnya itu akan menurun oleh karena efek dari kapasitor coupling si C1 dan CC2 dan juga bypass kapasitor. Oke. Nah, ini adalah cara menentukan V0 atau gainnya V0 per phasing, sama dengan ini. Ada juga di textbook atau bisa lihat di sini nanti. Selanjutnya, menentukan V out per phasing adalah untuk menentukan gain frekuensi bawah atau fungsi transfer dari CS amplifier. Hal ini dapat dimulai dengan mencari nilai VG, ID, I0, dan juga V0. Ini ID, V0 ya kan? Dan seterusnya. Nah, gambar 92B atau ya ini, gambar 92B menunjukkan rangkaian DC source yang dihilangkan, yang tadi saya sudah katakan DC source yang sudah dihilangkan, atau dengan kata lain ya arus open circuit dan VDD yang di-ground-kan. Nah, jadi yang VDD-nya di sini itu di-ground-kan, serta R0 yang diabaikan. Selanjutnya, persamaan gainnya itu dapat ditulis yang tadi, yang ini. Seperti itu. Atau disingkat menjadi seperti ini. Selanjutnya, dari riset menunjukkan atau membuktikan bahwa C1, C2, dan CC1, CC2, dan CS itu hanya bertindak sebagai short circuit pada daerah frekuensi menengah atau tengah, sedangkan pada daerah frekuensi rendah itu justru menghasilkan reaktansi yang semakin meningkat. Seperti itu. Jadi di sini diperlukan perhitungan kapasitor berapa saja yang kita pakai sehingga kita bisa tentukan bahwa hasil frekuensinya itu sekian gitu. Seperti itu. Ini ada salah satu contoh soal. Nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah contoh respon frekuensi rendah CS. Jadi, di daerah sini adalah 3 desibel. Ini adalah batas dari frekuensi disebutkan dengan AFL atau FP2. Selanjutnya, ini adalah FP1, ini sini FP3. Nah, ini rumusnya boleh diingat karena akan selalu kita gunakan. Nah, itu kan tadi kan CS. Sekarang kita gunakan bagaimana respon frekuensi rendah pada CE atau Common Emitter Amplifier. Nah, di sini bedanya sama yang tadi, itu gambarnya sama-sama menggunakan CC1, CC2. Nah, tadi CS, kali ini CE. Bedanya selain CE, kapasitor yang diberi label CE itu adalah di sini. Transistornya kali ini pada CE itu bukanlah MOSFET, tapi BJT. Sudah? Nah, kalau BJT kan ini source kan. Maka di sini E emitter dan di sini kita bikin CE. Kalau yang tadi source maka CS. Nah, pendekatan single time constant pole dapat dilihat sebagai efek dari masing-masing kapasitor.
Paul diamati sebagai hasil ETC STC, setiap kapasitor dengan kapasitor lain dianggap hubungan singkat. Nah, pendekatan ini sebenarnya tidak sebenarnya valid ya. Nah, respon frekuensi rendah CE menentukan gain-nya itu dengan menggunakan rumus yang ini. Nanti bisa dicek lagi di textbook, kemudian ini bisa atau dicatat ulang. Nah, ini adalah kumpulan rumusnya. Tidak terlalu jauh berbeda, hanya karena memang transistornya pakai BJT, ada parameter-parameter baru. Nah, ini. Selanjutnya, ini hanya penurunan rumus. Penurunan rumus. Nah, ini untuk yang CE ya. CE kalau kita lihat sebenarnya kurvanya tidak terlalu jauh berbeda, tapi perhatikan bahwa sebenarnya di daerah midband itu kurang lebih dia itu FL itu sama dengan mendekati FP2 dan besarnya sebesar 3 desibel. Kalau misalnya berapa itu gainnya, itu sebesar dari awal sampai akhir itu sebesar 20 log AM. Nah, kalau misalnya kita hitung kira-kira untuk CE ini itu sebesar hanya 6 desibel per oktav, yang ini 12 desibel per oktav, yang ini 18. Rumus-rumus ini tolong diperhatikan karena ini akan kita gunakan dalam mengerjakan contoh soal pada video kedua. Nah, menentukan frekuensi desibel 3 desibel bawah, atau misalnya ini bawah ini maksudnya pada frekuensi bawah ya. Respon frekuensi secara keseluruhan dapat ditentukan dengan rumus ini. Nah, sedangkan pada yang frekuensi bawah, rumusnya itu yang ini. Gitu, di mana RC1 atau resistansi dirasakan oleh C1 dan RE dirasakan oleh CE dan RC2 dirasakan oleh CC2. Oke, demikian video materi kuliah untuk respon frekuensi. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan soal untuk mengetahui bagaimana frekuensi rendah pada penguat CE dan CS. Sampai ketemu pada video tersebut. Terima kasih. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.